Saya ketua Lanun di lautan ni. Oh, okey. Bercanda. Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, Captain! I can't hear you. Aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar, di mana keterampilan dasar mengajar menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pembelajaran di samping persyaratan yang lain. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Sebagai seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pendidik memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan ini sangatlah penting diterapkan karena untuk memudahkan proses pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran yang kreatif, efektif, dan efisien tergantung pada keterampilan seseorang pendidik dalam mengajar. Suksesnya pembelajaran di dalam kelas tergantung bagaimana pendidik mengelola pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, keterampilan dasar mengajar sangat bagus diimplementasikan dalam pendidikan. Keterampilan dasar mengajar dan dikuasai oleh tenaga pengajar karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses menyampaikan materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan lain-lain. Di sini kami akan membahas 4 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan melakukan variasi, dan keterampilan memberikan penguatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Yang pertama, definisi keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang baik dan efektif dalam konteks pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, keterampilan bertanya sangat penting karena dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, memusatkan perhatian kepada masalah yang dibahas, serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari peserta didik. Keterampilan bertanya yang baik dapat membantu Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Yang kedua yaitu karakteristik keterampilan bertanya. Karakteristik keterampilan bertanya yang baik dapat membantu Anda menjadi seorang komunikator yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik. Berikut adalah beberapa karakteristik dan keterampilan yang relevan. Adapun karakteristik bertanya yang baik antara lain, ketertarikan genuin. Orang yang baik dalam bertanya memiliki ketertarikan yang sungguh-sungguh terhadap topik atau orang yang mereka tanyai. Kesabaran. Bertanya memerlukan kesabaran untuk mendengarkan jawaban dengan seksama dan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai. Empati, kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain membantu dalam mengajukan pertanyaan yang lebih relevan. Keterbukaan, orang yang baik dalam bertanya cenderung terbuka terhadap berbagai jawaban, bahkan jika jawaban tersebut berbeda dari ekspektasi mereka. Adapun keterampilan bertanya yang baik antara lain, pertimbangkan tujuan. Pertimbangkan apa yang ingin Anda capai dengan pertanyaan Anda. Gunakan kata tanya yang tepat. Menggunakan kata tanya seperti apa, bagaimana, atau mengapa membantu memandu pertanyaan Anda.
pertanyaan terbuka dan tertutup. Ketahui kapan menggunakan pertanyaan terbuka atau yang memerlukan jawaban yang lebih luas, dan pertanyaan yang tertutup atau yang memerlukan jawaban singkat. Menghindari pertanyaan berbelit. Pertanyaan yang jelas dan langsung lebih efektif daripada pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit. Mendengarkan aktif. Dengarkan dengan seksama saat orang lain berbicara untuk mengajukan pertanyaan yang lebih relevan. Gunakan bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh Anda dapat membantu mengkomunikasikan ketertarikan dan perhatian Anda. Mengikuti pertanyaan tambahan. Jika jawaban memunculkan pertanyaan tambahan, jangan ragu untuk mengajukannya. Kombinasi karakteristik dan keterampilan ini dapat membantu Anda menjadi seorang yang lebih baik dalam bertanya, yang pada gilirannya dapat memperkaya pengetahuan Anda, memperdalam hubungan Anda dengan orang lain, dan meningkatkan kemampuan komunikasi Anda secara keseluruhan. Ketiga yaitu tujuan keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya memiliki beragam tujuan tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi Anda. Beberapa tujuan umum dari keterampilan bertanya adalah: tujuan utama dari bertanya adalah untuk mendapatkan informasi atau penjelasan tentang suatu topik atau situasi. Dengan bertanya, Anda dapat mengumpulkan data, fakta, atau pandangan orang lain. Bertanya membantu Anda memahami lebih baik. Ini dapat mencakup pemahaman tentang pandangan orang lain, pengalaman mereka, atau bahkan pemahaman diri sendiri melalui refleksi. Pertanyaan digunakan untuk mengklarifikasikan hal-hal yang tidak jelas atau ambigu. Ini membantu menghindari kebingungan atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Bertanya juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli, mendengarkan, dan tertarik pada mereka. Dalam situasi di mana Anda menghadapi masalah atau tantangan, bertanya dapat membantu mengidentifikasikan akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Pertanyaan yang mendalam dapat mendorong orang untuk merenungkan pandangan mereka sendiri atau tindakan mereka, memicu pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih baik. Keterampilan bertanya sering digunakan oleh pendidik untuk membimbing siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan yang baik dapat merangsang pikiran kritis dan eksplorasi konsep. Dalam konteks diskusi atau rapat, pertanyaan digunakan untuk mengarahkan pembicaraan dan menjaga fokus pada topik yang relevan. Pertanyaan dapat meningkatkan keterlibatan dalam percakapan atau presentasi. Ini membuat orang merasa terlibat dan terlibat dalam komunikasi. Dalam argumen atau debat, pertanyaan dapat digunakan untuk menguji atau memperkuat argumen yang diajukan. Yang keempat yaitu penerapan keterampilan bertanya. Penerapan keterampilan bertanya yang efektif dapat meningkatkan pemahaman Anda, membantu Anda mengingat informasi dengan lebih baik, dan meningkatkan kinerja akademik dan profesional Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan keterampilan belajar. Tentukan apa yang ingin Anda capai dalam pembelajaran Anda, buat rencana belajar, pahami gaya belajar Anda, gunakan teknik catatan yang efektif, pelajari manajemen waktu, gunakan sumber daya tersedia, praktikkan keterampilan kritis, lakukan review rutin, bekerja dalam kelompok, jaga kesehatan fisik dan mental, evaluasi kemajuan Anda, mengatasi hambatan, berlatih dengan soal latihan, gunakan teknologi dengan bijak, dan jangan takut bertanya. Menerapkan keterampilan belajar ini secara konsisten dapat membantu Anda mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan karir Anda. Selain itu, adaptasi terus-menerus terhadap metode belajar yang paling efektif untuk Anda secara pribadi akan memaksimalkan potensi Anda dalam memahami dan menguasai berbagai subjek. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu penyajian informasi yang disampaikan secara lisan dan diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya suatu rangkaian antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan.
penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan secara berurutan serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang pendidik maupun tenaga pengajar lainnya, karena sebagian besar percakapan dalam pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa maupun peserta didik terhadap materi pelajaran. Sehingga penguasaan keterampilan menjelaskan yang baik yang dimiliki oleh tenaga pendidik akan menjadikan siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap materi pembelajaran yang telah diikuti. Selanjutnya, karakteristik keterampilan menjelaskan. Karakteristik keterampilan menjelaskan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi diartikan sebagai memberitahu materi atau informasi yang belum diketahui sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, menyampaikan fakta dengan memberikan arahan. Dapat disampaikan hanya untuk diketahui saja. Dalam pembelajaran, menyampaikan informasi yang berarti memberitahu tentang definisi atau pengertian tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga itu memberikan contoh yang nyata agar siswa mendapatkan pemahaman yang baik dan meyakinkan peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya itu isi yang disampaikan menunjukkan mengapa atau untuk apa, yang dimana sesuatu terjadi dengan demikian menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua hal yang berkaitan atau lebih dan menunjukkan suatu sebab akibat. Selanjutnya, yang kelima, motivasi. Motivasi berarti dorongan atau penguatan yang berarti kemampuan yang memberikan dorongan semangat agar menimbulkan kemauan serta perhatian para peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk memberikan motivasi, pendidik harus menunjukkan mengapa pembelajaran ini menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, tujuan penggunaan keterampilan menjelaskan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu untuk membimbing peserta didik dalam memahami konsep, prinsip, dalil, ataupun hubungan yang menjadi bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu untuk memperkuat struktur kognitif atau pengetahuan peserta didik yang berhubungan dengan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh sejumlah peserta didik. Kemudian yang ketiga itu merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memaparkan materi. Baiklah, saya Aulia Rahman akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pendidik atau seorang guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang rutinitas yang dilakukan guru yaitu seperti masuk kelas, mengabsen peserta didik, menagih pekerjaan rumah, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat para peserta didik jenuh dan bosan. Adapun tujuan dan manfaat implementasi keterampilan dalam menggunakan variasi ini adalah yang pertama, saya akan membahas tujuannya, yaitu tujuan penggunaan variasi mengajar yang dilakukan guru dimaksudkan untuk menarik perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran yang tengah dibicarakan atau yang tengah didiskusikan, menjaga kestabilan proses pembelajaran baik secara fisik maupun mental. Adapun manfaatnya yaitu
Manfaat penggunaan variasi dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam satu tema yang tengah dibahas atau yang tengah dipelajarinya, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi, dan membantu peserta didik untuk lebih berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kenalkan, nama saya Adrianiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, definisi keterampilan memberikan penguatan adalah cara untuk memberikan apresiasi dengan dorongan kepada seseorang atas perilaku dan prestasi yang dianggap baik dan positif. Kemudian yang kedua, karakteristik keterampilan memberikan penguatan. Salah satu karakteristik keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan seseorang dalam memberikan respon positif atau hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap perilaku dan pencapaian orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan keterampilan memberikan penguatan. Dapat diketahui, tujuan keterampilan memberikan penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang keempat, penerapan keterampilan memberikan penguatan. Penerapan keterampilan memberikan penguatan bisa diterapkan di berbagai aspek kehidupan seperti dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan dalam hubungan interpersonal. Terima kasih. Baik, itulah pembahasan yang telah kami sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu keterampilan dasar mengajar merupakan sekumpulan keterampilan yang harus dikuasai pendidik dalam penyampaian informasi pembelajaran. Keterampilan tersebut meliputi keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, keterampilan melakukan variasi, dan keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan bertanya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dengan baik dan efektif. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu penyajian informasi yang disampaikan secara lisan dan diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya suatu rangkaian antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapai suatu pemahaman yang diinginkan. Variasi merupakan suatu keterampilan yang harus dilakukan oleh guru agar dapat membuat suatu hal atau tindakan baru sehingga peserta didik bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Memberikan penguatan adalah cara untuk memberikan apresiasi dan dorongan kepada seseorang atas perilaku atau prestasi yang dianggap baik atau positif. Keterampilan memberikan penguatan adalah kemampuan untuk memberikan penguatan dengan cara yang efektif dan memotivasi. Sekian dari pembahasan yang kami sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan yang telah sempat kami jelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.